Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS terpadu dengan materi interaksi sosial. Kelas 7 oleh Bu Afina Lestari, SPD, Guru MTS Al-Ikhlas Bontang. Nah, anak-anakku, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tiap hari kita melakukan interaksi sosial. Dengan interaksi sosial, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sampai sini paham kan anak-anak? Perhatikan gambaran interaksi sosial di bawah ini. Yang pertama adalah gambar dua orang sedang berbincang. Nah, ini merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Yang kedua, gambar seorang guru sedang menjelaskan kepada anak-anak muridnya. Nah, ini merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, merupakan gambaran pertandingan futsal. Ini merupakan contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, sampai sini kalian akan mengetahui pengertian interaksi sosial. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial. Menurut Charles M. Loamis, ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. 2. Adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Ketiga, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. 4. Adanya tujuan yang akan dicapai. 5. Adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Pertama yang kita lihat adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu dilihat dari bentuknya, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif yaitu bentuk hubungan sosial yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Kontak sosial negatif yaitu bentuk hubungan sosial yang mengarah pada pertentangan, akibatnya tidak menghasilkan interaksi sosial. Sekarang kita lanjut ke 2. Dilihat dari cara atau prosesnya berlangsung. Dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer atau langsung yaitu komunikator menyampaikan pesan dengan bertatap muka atau bertemu langsung dengan komunikan. Contoh, 2 orang saling berjabat tangan, berdiskusi dengan berhadap-hadapan, dan saling senyum. Ini merupakan contoh kontak sosial primer. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder atau tidak langsung, yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui perantara pihak ketiga atau alat komunikasi. Contohnya, menyaksikan televisi atau bertelepon. Sekarang kita lanjut ke komunikasi sosial. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, perasaan antara 2 orang atau lebih. Ada 5 unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan, yaitu orang yang dikirimi pesan. Yang ketiga, pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4. Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. 5. Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Nah, sampai sini
Paham kan? Sekarang kita lanjut. Interaksi sosial dapat terjadi karena didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah simpati. Suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Contohnya, Pak Andi mengagumi Pak Jati. Pak Andi menganggap Pak Jati memiliki kelebihan dan kepiawaian menjadi kepala desa. Oleh karena itu, Pak Andi mendukung Pak Jati dalam pilihan kepala desa. Yang kedua adalah empati. Empati adalah simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya adalah menolong korban bencana, termasuk contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada rumah teman kalian yang kebakaran, kalian merasa empati. Nah, kalian melakukan sumbangan, mencarikan bantuan. Nah, itu juga termasuk contoh empati. Yang ketiga adalah imitasi, suatu tindakan meniru orang lain. Contohnya misalnya kalian ngefans sama pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Nah, kalian mengikuti model rambutnya, terus gaya bicaranya, cara berpakaian. Nah, itu merupakan contoh imitasi. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk sama dengan pihak lain. Contohnya ada teman kalian yang ngefans sama Syahrini. Jadi semua mulai dari ujung rambut Syahrini sampai gaya-gaya sepatunya, tasnya, semuanya diikuti. Nah, itu merupakan identifikasi, meniru secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi pandangan lalu diterima oleh orang lain, biasanya muncul ketika si penerima dalam kondisi yang tidak netral. Itu sugesti. Misalnya, Pak Bayu memberi saran dan nasihat kepada Bu Dita untuk mengkonsumsi obat herbal. Saran dan nasihat tersebut diberikan agar Bu Dita segera sembuh. Oleh karena Pak Bayu pernah menderita penyakit yang sama, tanpa pikir panjang, Bu Dita mengikuti saran tersebut. Nah, dapat disimpulkan Bu Dita menerima saran mengonsumsi obat herbal akibat sugesti yang diberikan Pak Bayu. Sekarang kita lanjut ke motivasi. Motivasi adalah dorongan atau keinginan seseorang melakukan tindakan tertentu. Contohnya, seseorang peserta didik tekun belajar karena ingin memperoleh nilai tinggi. Nah, sampai sini paham kan? Oke anak-anak, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.